Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadel Oskan di Zero Knowledge Podcast. Kita masuk ke, sudah selesai di week 5, sorry. Tapi maksudnya udah masuk ke bulan Oktober. Berarti udah masuk bulan kedua NFL. Gimana tim jagoan kalian? Kita langsung aja, gak pakai lama. Kita review week 5. Tapi sebelum kita review, jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sampai subscribe. Biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Bareng sama Barokah, kita mulai dari pertama. Ini Bears akhirnya menang dan langsung ngegas 40-20 lewat performa mantepnya DJ Moore bikin hat-trick. Mungkin kayaknya ini udah diubah kali ya sekarang cara mainnya Justin Fields ya, karena kalau lihat statsnya dia udah mulai jarang lari dan lebih ke passer dan ternyata efektif ya. Terus ini semua hasil sesi malam di week 5. Kita bacain dulu yang pertama yang kemarin main di London Games. Jaguars menang lawan Bills 25-20. Kayaknya nih Bills kena jet lag ya. Lagi masih pusing di pesawat kayak. Terus ini Saints. Wah, ini Patriots, fans Patriots akhirnya ya bisa ngerasain gimana rasanya jadi tim sucks ya. Semenjana ya. Akhirnya Tim semenjana. 34-0 loh, 0 gila. Patriots 0, ya ampun. Terus Colts menang lawan Titans 23-16. Steelers, tim saya, lawan Ravens 17-10 menang. Saya juga kaget kenapa bisa menang. Ternyata kalau ditonton nanti gue kasih tau kenapa Steelers bisa menang. Lions menang lawan Panthers 42-24. Falcons lawan Texans. Kenapa ini? Falcons. Tough teams. Defense-nya bagus. Ya, defense-nya bagus. Oke. Dolphins lawan Giants menang Dolphins 31-16. Bengals lawan Cardinals menang Bengals 34-20. Ini Ja'Marr Chase bikin rekor franchise ya di sejarah Bengals. 15 kali nangkep, kalau nggak salah 3 touchdown deh, kalau nggak salah ya. Ya, Dan poin di fantasy-nya 50-an. Gila. Wow. Balik. Gimana caranya kalau udah punya Ja'Marr Chase, punya DJ Moore, terus ngalahin tim yang pakai fantasy player kayak mereka. Wah, gila. Week 5 sih gitu. Terus Eagles lawan Rams menang Eagles 23-14, masih unbeaten. Jets lawan Broncos menang Jets 31-21. Ini balas dendam Nathaniel Hackett yang kemarin sempat dibilang Sean Payton. Katanya pas Nathaniel Hackett jadi head coachnya Broncos, dia bilang Hackett melakukan pekerjaan yang sangat buruk. Kalah. Malah kalahnya Hackett pakai QB-nya bukannya Rodgers, Zach Wilson. Nah, Kalau pakai Zach Wilson, bobolan 31 poin. Aduh. Terus Chiefs lawan Vikings menang Chiefs 27-20. Tapi sebelum kita lanjut ke skor selanjutnya, breaking news, Justin Jefferson masuk injury reserve karena cedera hamstring 4 minggu. Yikes. Wow. Vikings rekor 1-4 loh. Dan hamstring juga walaupun out 4 minggu masuk IR, belum tentu pas abis keluar dari IR bisa main lagi loh. Kayak Aaron Jones nih, pemain saya di fantasy itu yang hamstring gak kelar-kelar itu. Week 4 ya, berarti 4 week ya berarti. Berarti dari week kan selesai week 5, berarti ya 6 7 8 9 10. Ya week 11 12 lah baru bisa main. Berarti ya dia baru bisa balik tuh ya November pertengahan loh. Jauh banyak. Iya, makanya rekornya berapa itu Vikings tanpa Justin Soalnya Jefferson? ya, dan konteksnya ini juga di 4 weeks di mana Jets gak main, ini mereka bakal main away 3 kali. Terus main home dan main home ada 1. Tapi mereka ngelawan San Francisco 49ers. Lawan 49ers kelar loh. Man. Gue sih takut ya. Iya, sama. Takut. Iya. Nah, karena 49ers kemarin ngecincang Cowboys 42-10. Gua akuin Brock Purdy adalah Tom Brady 2.0 sih udah. Walaupun dia jalan ceritanya beda, tapi ya dia yang dipandang gak ada orang memandang dia sekarang. Wah. 9-0 di regular season, 9-0. Gila ya. Dan totalnya sekarang 49ers tuh juga udah 13-0 atau 14-0 ya, kayak 14 win streak di regular season. Iya, gila kan. Parah nih 49ers. Kandidat kuat buat masuk Super Bowl 58 nih. Dan terakhir, Raiders lawan Packers menang Raiders 17-13 nih. Nanti kita bahas kenapa Jordan Love mainnya ancur. Dan ini Max Crosby kemarin tadi mainnya gila ini Max Crosby. Pertama, di Bears lawan Commanders, DJ Moore 3 touchdown. Gimana mau tuh kemarin matchnya? Wow. Sebenarnya juga surprise juga ya, karena gue gak nyangka bakal se-eksplosif ini gamenya ya. Kayak dari report banyak orang dan pendapat banyak orang sebelum game ini, kayaknya banyak yang ngira Bears lawan Commanders ini bakal
boring game, low score ya. Tapi kemarin especially two players, terutama dua pemain yaitu ada Justin Fields dan juga DJ Moore. Mhm. Mereka benar-benar jadi tulang punggung dari tim ini ya, karena di Justin Fields sekarang leading the league di touchdown QB. Hmm. Bayangin Justin Fields loh. Iya, Justin Fields ya. Dan, Cuman kalau mau tuh nih Justin Fields, kalau lihat dari kemarin game mainnya tuh udah mulai berubah belum? Sebenarnya sih dari week kemarin juga udah agak berubah ya, karena kan DJ Moore juga minggu kemarin lumayan. Teman kalau yang kemarin ini lawan Commanders, lu lihat berubah nggak nih Justin Fields? ada beberapa tweaks ya, ada kayak beberapa adjustment yang dibikin sama offensive staff-nya dari Chicago Bears yang bikin Justin Fields itu jadi nggak kayak ngambil bad decision kayak lawan Chiefs gitu. Lawan Chiefs itu dia benar-benar kena cincang itu sebenarnya. Udah istilahnya kena mental. Tapi ketika setelah masuk ke week 4 lawan Denver Broncos, itu kelihatan kayak dia udah mulai lebih tenang, udah lebih calm under pressure. Terus juga offensively dia dia bisa main lebih as a traditional QB. Jadi dia main nggak kayak Michael Vick gitu, Michael Vick 2.0 tapi lebih kayak Russell Wilson cara Hmm. mainnya. Dia jadi nggak keluar pocket tuh nggak main yang langsung bawa sendiri gitu, kayak nggak ngerit dulu terus habis itu lempar, tapi kayak tubruk sana tubruk sini. Dan itu yang pas 3 week awal tuh dia yang bikin dia kayak kesusahan untuk ngebongkar defense lawan. Tapi ketika week 4, week 5 ini, terutama 2 week ini lawan Broncos dan Commanders, ini kelihatan kayak Fields ini jadi lebih bisa uh, lebih lama dalam ngerit ini passing route. Dia jadi juga nggak yang terburu-buru juga ketika dia udah keluar pocket dan dia bisa nyari uh, receiver-receiver yang lagi open. Dan kemarin memang dan wide receiver yang banyak open adalah DJ Moore ya. Karena Hmm. DJ Moore kemarin lawan Commanders dia match up sama rookie cornerback Emmanuel Forbes. Dan itu dia banyak one-on-one match up yang dia udah benar-benar kayak ngemos si Emmanuel Forbes loh. Mhm. Dan kemarin juga hasilnya gila banget sih. 230 receiving yards, 3 touchdown buat DJ Moore. Jadi overall game kemarin itu adalah game Fields and DJ Moore game. Karena itu mereka berdua lah yang jadi tulang punggungnya dari tim ini. Oke. Nah, Commanders ini gimana Commanders? Mau ngejar, coba sih bisa aja ngejar Cowboys ya, cuman gimana ya? Iya, sebenarnya mereka kan formulanya tuh adalah tipe-tipe offense yang balance ya. Mereka Iya. offense rushing dan offense passing tuh harus bisa balance. Tapi ketika quarter 2 selesai, first half selesai, mereka udah 27-3 skornya. Mereka harus ngejar cepat dan mereka harus lebih rely on Sam Howell. Karena menurut gue Sam Howell ini eh, tipenya ya dia QB yang fine gitu, kayak starter oke, but sebagai kayak superstar macam even macam Trevor Lawrence pun itu dia dia bukan, he's not. Jadi Sam Howell ini juga jangan di-expect untuk bisa nge-carry tim untuk dia menangin sendiri gitu kayak Mahomes satu dan lain-lain. Hmm. Dan ini ya eh eh, kemarin kan udah ketinggalan, jadi mereka harus rely banyak banget sama passing games dan otomatis mereka harus rely sama Sam Howell. Dan Hmm. ya walaupun memang ada 2 touchdown kemarin dari Sam Howell, tapi ya nggak terlalu efektif juga overall. Jadi ya ini sebenarnya juga karena shocknya juga karena udah ketinggalan 24 poin di first half. Dan Commanders itu nggak dibikin sama Ron Rivera untuk ketinggalan jauh di awal dan bisa menang. Mereka harus kayak keep it close aja gitu. Kayak Hmm. jangan terlalu jauh skornya. Jadi mereka bisa balancing antara running game mereka punya
Brian Robinson sama Antonio Gibson, terus habis itu juga mereka punya WR yang bisa main short and middle kayak Corin, terus habis itu juga ada Curtis Samuel, terus ada Jahan Dotson sama Logan Thomas. Dan itulah yang sebenarnya harus bisa dibenahin juga sama Commanders. Selain defense mereka yang jatuh banget musim ini. Mana pass rusher mereka tuh? Kayak Iya anjir. mana Chase Young? Chase Young mah hancur. Kalau Jonathan sama Darren Penn masih bagus. Chase Youngnya hilang. Chase Young habis injury itu benar-benar jatuh banget. Setelah defensive rookie of the year di 2020 tuh dia udah gak kelihatan lagi. Jadi ya sangat mengkhawatirkan, terutama untuk tim yang memang identitasnya itu ya tipe-tipe yang kayak Commanders yang tough, run oriented, terus juga pass rush-nya bagus. Sekarang mereka kehilangan identitas. Dan sekarang rekor mereka 2-3. Mereka beruntung bahwa ada satu tim di NFC East yang lebih buruk dari mereka, jadi mereka nggak posisi terakhir. But overall tim mereka ini kayak gue nggak melihat sesuatu yang inspiring gitu dari Washington Commanders. Jadi ya, gue nggak melihat mereka sebagai playoff contender juga, even though mereka sempat masuk rekornya 2-1. Iya. So ya, itu bukan posisi yang bagus buat Washington saat ini. Oke. Sip. Next ya. Nah, next ini Jaguars lawan Bills. Menang Jaguars 25-20 lewat performa mantepnya nih Travis Etienne 2 touchdown. Gimana menurut tuh nih kemarin match-nya? Sebagai pemilik dari Travis Etienne Sama saya juga punya dibatasi, Etienne. itu kemarin emang offense-nya Jaguars walaupun sempat tersendat beberapa kali, tapi mereka konsisten dengan game plan mereka. Mereka banyak dengan rushing dengan Travis Etienne. Mereka rely, jadi mereka bisa stuck dengan game plan mereka untuk banyakin running the ball, terus habis itu juga mereka bikin capek defense, dan ya sebenarnya juga mereka dapat advantage juga karena kemarin defense-nya Bills banyak yang cedera juga di London game ini. Tapi ya mereka salutnya karena mereka ya bisa tetap bertahan dengan game mereka gitu. Dan Trevor eh nggak tahu ya, kayak sim ini tuh kayak under my expectation aja. Gue expect kayak dia bakal year 3 tuh bakal lebih naik dari year 2 dia. Tapi sepanjang 5 week ini gue nggak melihat dia banyak perkembangan ya, kayak sama aja gitu. Ya same as 2022, tapi ya harus hati-hatinya karena divisinya itu ya sudah mulai ketat, sudah mulai banyak perlawanan dari tim-tim AFC South lainnya. Tapi saat ini mereka posisinya masih aman, dan sekarang mereka akan kembali ke Amerika dengan 2 win lawan Atlanta minggu lalu, dan sekarang mereka dapat momentum boost lagi karena bisa menang lawan salah satu Super Bowl contender yaitu Buffalo Bills yang kemarin juga baru menang telak lawan Miami Dolphins. Jadi itu juga patut jadi notes juga karena Jaguars bisa menang lawan tim yang lagi on fire juga, itu juga kayak tambahan semangat buat mereka untuk bisa balik ke Amerika week 6, dan week 6 tuh mereka, kalau nggak salah mereka akan lawan Colts. Colts kemarin baru aja kehilangan Anthony Richardson. Anthony Richardson cedera sebulan kalau nggak salah. Jadi ini mereka semangatnya lagi tinggi banget nih ketika masuk week 6 setelah udah ngalahin 2 tim yang bisa dibilang salah satu favorit di divisinya masing-masing untuk menang divisi. Falcons di NFC South dan Buffalo Bills di AFC East. Oke. Bills, kalau menurut gue kan nih kalah konyol ya. Cuman gimana menurut lo? Apakah chance-nya buat tapi Bills buat ya kalau menurut nih Bills chance-nya buat menangin AFC East makin gede nggak, walaupun ada Dolphins sekarang yang kayaknya udah two way race sih sekarang.
Iya, sekarang ya nggak tahu Jets ya. Mungkin mereka bisa sedikit ngasih perlawanan, tapi mungkin mereka bakal berhenti di 8 10 8 9 9 8 lah gitu, mediocre. Mhm. Tapi overall sekarang AFC East yang megang adalah dua tim, yaitu Bills dan juga Dolphins. Iya. Minggu lalu Bills berhasil ngalahin Dolphins kayak yang gue bilang tadi. Ya, nah berarti Bills yang memimpin sekarang. Ya Bills Dapat sekarang head to head. menang di head to headnya satu game lawan Dolphins. Tapi ya ada yang bilang ini faktor jet lag ya. Kayak mungkin mereka masih ngablu gitu setelah dari udara panas di Florida. Mereka main di Miami atau di Buffalo ya? Kalau nggak Gue salah lupa. kemarin main di kalau nggak salah kemarin main di Miami deh, kalau nggak salah ya. Lupa gue. Iya, mereka kemarin habis lawan Dolphins di Buffalo, sorry, di Buffalo. Eh, Ya, mereka momentumnya juga lagi tinggi ketika mereka masuk London. Tapi ya somehow some way fans mereka walaupun di area sendiri tuh masih kayak kenceng, masih oke, masih fast pace. Tapi ketika udah masuk areanya Jaguars, terutama di Uhum. red zone, itu kayak kayak kehilangan gigitannya gitu loh. Kayak ada are you okay guys gitu kayak. Mhm. Dan kemarin ya sebenarnya not a bad game juga buat ininya Bills ya, buat offense-nya Bills. Mimpi buruk mereka sebenarnya ada di defense karena pemain-pemain mereka, karena sebelumnya mereka udah kehilangan cornerback andalan mereka itu Trey Davis White out for Mhm. season. Terus habis itu di pertandingan ini tuh mereka juga kehilangan banyak pemain defense. Hmm. Mereka tuh mereka kehilangan Matt Milano, linebacker. Ya Matt Milano cedera parah tuh kayak. Padahal Ya, kemarin LB bagus kan musim kemarin. benar. Matt Milano tuh juga salah LB andalan mereka, makanya mereka bisa lepas Tremaine Edmonds ke Chicago Bears. Lalu mereka juga kehilangan salah satu pass rusher-nya mereka kayak Gregory Rousseau juga nggak main kemarin. Iya, heeh. Terus juga Taron Johnson, slot cornerback mereka juga sempat limping, sempat pincang di pertandingan kemarin. Jadi ini tiga atau empat pemain yang bisa jadi yang beberapa udah nggak bisa main di week 6. Sebagian diragukan untuk main di week selanjutnya. Hmm. Ini empat starter loh. Iya. Jadi khawatirnya ya Bills defense tuh bakal dieksploitasi sama tim lainnya karena Bills ini schedule-nya kan juga lumayan lumayan tough. Walaupun ya week 6 sama week 7 mereka anggapannya bakal dapat pertandingan mudah. Week 6 mereka ngelawan other New York teams, New York Giants, auto win. Terus mereka week 7 bakal main di New England. Mereka auto win lah ya. Kayak gimana sih? Tapi ya eh, yang kurang dari mereka juga di pertandingan lawan Jaguars adalah mereka kurang banget di rushing offense-nya. Karena rushing defense-nya Jaguars tuh bener-bener ketat banget. Terutama untuk linebacker-nya mereka yang bisa ya ngehentiin running back-nya Bills. Karena total nih rushing yards-nya Buffalo dibandingkan Jaguars, Jaguars punya 196 rushing yards, 136 dari Etienne sendiri. Buffalo punya 29 rushing yards. Hmm. Oke. Dan Nah, dan itu lebih sedikit dibandingkan Trevor Lawrence. ah, Imagine Trevor Lawrence yang bukan running quarterback, Buffalo masih kalah lawan Trevor Lawrence overall. Dan itu termasuk Josh Allen loh. Jadi hmm. mereka harus lebih mereka kurang rely terhadap running game mereka ya, dan kayak bergantung banget sama Josh Allen untuk bisa nge-create offense mereka secara keseluruhan, dan sebenarnya nggak ideal kalau sebagai offense ya. Oke, oke. Next ya. Nah, nih Steelers Ravens. Kalau menurut gua, seharusnya tuh Steelers kalian dirujak sama Lamar, cuman kemarin itu si receivernya Lamar
drop pass kalau nggak salah 7 apa 6 gitu, gue lupa, parah drop pass mulu. Terutama 2 touchdown. Iya, Kayaknya kalau nggak salah ada satu dari Aguilar, satu lagi dari Zay Flowers ke atau Zay Flowers dari apa Mike Andrews, gue lupa deh. Rashad Bateman kalau nggak salah Iya di itu. antara itu. Itu parah sih kemarin, gue juga pas nonton highlightsnya bisa menang gini, terus lihat highlightsnya, hah? Kok receiver tiba-tiba tangannya licin gitu. Terus juga kemarin juga TD-nya yang ke Pickens itu kan Pickett audible ganti Betul. route. Terus disorot ke mukanya Matt Canada, mukanya nggak ada senyum sama sekali tuh, si ngehe emang. Best offensive coach di NFL. Iya, jadi kalau menurut gue sih ya kemarin menangnya ya menang hoki. Sekarang masuk bye week 3-2, ya nggak optimal juga sih menurut gue. Abis bye week bakal main streak mulu kan sampai 12 week ke depan. Karena karena tim yang dapat bye week awal tuh sebenarnya kurang bagus juga sih ya. Pagi juga nih Steelers banyak yang cedera Ya. gitu. Deh. Defense-nya Iya ya sih ya. gitulah, karena udah capek nge-carry ya, awal-awal kewalahan. Cuman ya untungnya ya win is a win. Cuman gue masih nggak suka sih win. Ya, Kalau lu dari lu gimana dari match yang ini Ravens Steelers? Steelers udah banyak lu bahas juga, tapi gue mau nambahin satu, yaitu adalah TJ Watt is still maybe top 3 best defensive player di NFL. Iyalah, TJ Watt. Nggak ada perdebatan lah ya. yo iyalah. Gimana mau debatin orang kemarin aja 2 sack. 2 sack, Apa yang mau satu force, debatin? satu fumble, terus juga sempat return juga, QB hits juga banyak. Tackle for loss juga dia bisa ngestopin Lamar dan running back dia juga. Jadi overall it's a great performance juga buat TJ Watt. Kita ke Ravens. Oke, langsung ke Ravens. Problem yang sama seperti tiap tahun. Mereka nggak punya WR yang bisa dibilang stable gitu. Tangannya, tangannya gitu, kenapa pada licin gitu loh. Hmm. Gue jujur pas sempat nonton highlightnya juga, itu gue ngeliatnya gregetan. Karena nggak cuma satu pemain yang kayak gitu. Hmm. Kayak hampir semua WR, including Odell Beckham. Itu juga dia kemarin kalau nggak salah juga ada satu drop juga. Tapi yang paling fatal memang kemarin ketika Nelson Aguilar sama Rashad Bateman itu ngedrop 2 touchdown pass yang mereka bahkan itu nggak dijaga, dan seharusnya itu bisa ngasih kemenangan untuk Baltimore Ravens. Dan itu sebenarnya, dan itu 2 drop itu fatal. Aku bisa bilang fatal karena memang itu adalah 2 catch yang bisa jadi touchdown buat Ravens. Itu potensi 14 poin di situ, 12 sampai 14 poin. Dan itu hilangnya ya seharusnya nggak sampai ini sih, nggak sampai drop. Jadi problem mereka tuh masih sama, walaupun mereka udah draft Zay Flowers di round 1, tapi lagi-lagi ya WR mereka ini kayak something wrong gitu. Kayak mereka tiap tahun draft WR tapi kayak tangannya kok licin semua. Mereka sang WR kok tangannya nggak ada yang ngep gitu, gitu soal Hmm. bola ya. So, ya problemnya ada di situ memang sih. Ya. Oke, sip. Next. Mm-mm. Nah, ini momen Dolphins Giants, tapi ini momen dimana Daniel Jones cedera leher yang katanya cederanya hampir mirip sama pas tahun 2021. Tapi kalau menurut lu dari match kemarin, apakah Giants membuat kesalahan fatal karena membayar mahal Daniel Jones yang hasilnya aduh. Daniel Jones. Oh iya, kita udah sangat banyak ngatain Daniel Jones juga ya, sampai kayak kata apa lagi sih yang mau kita keluarin buat seorang Daniel Jones ini. Sebenarnya juga mungkin satu hal yang kita bisa bilang ke dia itu dia adalah kasihan juga sih sebenarnya, karena Mhm. bayangin bayangin aja lu kena 6 sack ke Daniel Jones, terus dia diganti sama Tyrod Taylor, ganti lagi kena lagi sacknya. Hmm. Jadi
Daniel Jones is a problem, tapi problem utama mereka sebenarnya ada juga di offensive line. Kayak offensive line mereka tuh banyak cedera dan juga jatuh banget sih. Memang starter starter yang kemarin juga mainnya jadi jelek banget. Jadi overall ya Miami yang bisa rushing offense-nya cepat juga, ya bisa nyekor dengan cepat juga akhirnya. Jadi ya problemnya memang paling kentara ada di offensive line, tapi Daniel Jones juga not really doing himself any justice di situ. Nah, kalau Dolphins gimana menurut lo? Nah, overall ya gua being tua sih. Tapi gua harus note juga dua interceptionnya itu emang agak mengkhawatirkan ya. Mhm. Karena ya kemarin-kemarin kan tua udah kelihatan menjadi kandidat MVP, tapi dalam dua match terakhir tuh kayak hype-nya tuh udah mulai turun lagi tuh, kayak musim lalu. Nah, itu yang jadi problemnya juga karena mereka butuh tua tuh untuk konsisten dan satu lagi adalah dia tetap healthy. Dia harus tetap sehat. Kalau misalkan kayak dia kena concussion mulu kayak musim Mhm. lalu, bahaya juga. Terutama untuk chance-nya Dolphins untuk berbicara lebih banyak di playoff kalau misalkan mereka masuk. Tapi Mhm. sekarang mereka memang rekornya di 4-1. Mereka kalah kemarin sekali lawan Bills. Ya, itu sebenarnya juga salah satu one red flag juga ya, karena defense-nya Dolphins ini kayak sebenarnya tuh timpang dibandingkan offense-nya. Karena mereka aja lawan Giants kebobolan 16 poin. Mereka lawan Broncos yang mereka nyepor 70 poin, mereka udah kebobolan 20. Lawan Bills minggu lalu, mereka udah kebobolan 48 poin. Mhm. Emang concern paling besarnya adalah di defense sebenarnya. Kalau offense, gue rasa sih mereka nggak akan terlalu pusing banget dengan banyaknya weapon yang mereka punya. Tapi mereka kemarin juga sempat ada concern juga, dan yang paling gede adalah RB rookie mereka yaitu Devon Achane juga katanya mengalami injury, dilaporkan mengalami injury dan juga ada kemungkinan dia bisa masuk IR, Hmm. injured reserve. Terus juga Tyreek Hill katanya juga ada gangguan cedera juga, tapi nggak tahu itu seberapa parah, lagi dievaluasi juga. So kayak sekarang tuh mereka masih pertimbangan juga. Mungkin ini juga salah satu efek dari offense-nya McDaniels yang fast pace ya, karena ketika mereka udah lari dengan kenceng, habis itu mereka tiba-tiba kayak udah one bad, satu langkah yang salah itu mereka bisa kena cedera, terutama hamstring. Hmm. Dan kalau udah hamstring itu gue rasa efektivitas dari offense Dolphins tuh udah akan mulai berkurang, terutama untuk pemain-pemain yang dikategorikan tuh bisa dibilang ya speedsters gitu, kayak Mhm. Devon Achane sama Tyreek Hill tuh ya mereka ngandelin speed mereka. Mereka bukan big body wide receiver gitu. Well, sebenarnya kemarin Miami juga baru nge-trade untuk wide receiver yang badannya gede. Hmm. Kira-kira siapa tuh dia? Oke, oke. Next ya. Hmm, 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 hmm. Nah, ini nih 49ers Cowboys 42-10. Gila. Purdi mau tuh MVP odds-nya naik gak nih? Strong gak nih? Narasinya ada. Mungkin nggak jadi favorit untuk MVP karena Mhm. anggapannya tuh masih banyak anggapannya bahwa Purdy adalah sistem quarterback. Kayak dia udah dapet tim yang bagus, mereka tinggal main aja. Ya, dan itu ya membantu dia untuk bisa perform kayak sekarang. Tapi ya, at least the story di belakangnya tuh adalah bisa narasinya untuk bisa jadi MVP. Karena dia juga seven round pick, Mister Irrelevant pula, pick terakhir di draftnya dia. Itu bisa jadi cerita juga buat dia jadi MVP. Performance wise, Purdy is on fire Mhm. sedang kemarin kan. Dan in total dia sekarang udah ada 9 9 touchdown ya di 5 Hmm. pertandingan terakhir. Jadi ya adalah mulai hype-hypenya setelah Sunday Night Football kemarin.
Tapi memang timnya yang seputaran dia itu emang bagus banget. Mulai dari running back, wide receiver, tight end, Mhm. memang dan terutama adalah defense. Fred Warner bisa jadi kandidat defensive player of the year. Oke. Cowboys. Kenapa nih Cowboys? Sebenarnya gue pengen masang meme yang ada yang bikin juga ya, kayak Aha. gue pengen naruh di belakang Dak Prescott, terus di sini ada tulisannya certified fraud. Mhm. I mean 40 juta loh, 40 juta buat Nah, seorang Dak Prescott. nah, tapi Jadi- mainnya, tapi mainnya mainnya ya ampun. mainnya tinggal ngilangin 1-0-nya aja sebenarnya. Oke. Nah, cuman menurut lu nih Cowboys udah dihajar gini tapi bakal ngaruh nggak eh performanya? Ngaruh mungkin nggak terlalu, tapi bakal banyak anggapan yang muncul bahwa Cowboys cuman bisa ngamuk ketika ngelawan tim yang memang timnya payah gitu loh. Hmm. Kayak, tapi ya argumennya juga patahkan ketika mereka kalah lawan Cardinals. Tapi ya selain itu kan ya mereka ngamuknya tuh lawan Giants, lawan Patriots, mereka lawan Jets juga menang. Jadi sekarang ini mereka juga melawan tim yang bisa dibilang tuh ya tim-tim bawah gitu loh, tim-tim bawah sebelum lawan 49ers. Dan sekarang ketika lawan 49ers mereka kayak ke expose gitu, mereka kelihatan oh ini ternyata tim nggak sebagus yang orang kira. Ya easy schedule, mereka bisa menang 3 dari 4 pertandingan. Tapi lawan mereka semuanya losing record sekarang. Hmm. Dan 49ers yang masuk di Sunday Night Football ini dengan rekor 4-0 ngalahin mereka 42-10. Dan mereka juga schedule-nya juga nggak akan semakin mudah karena week 7 mereka akan bye week, tapi sebelumnya mereka bakal bertandang ke Los Angeles, mereka bakal lawan Los Angeles Chargers Hmm. yang habis habis bye week juga, week 5 ini. Lalu setelah bye week mereka ada lawan Rams, lawan Eagles, terus juga ada lawan Giants lagi nanti, dan Eagles mereka bakal ngelawan 2 kali, dan di Desember mereka akan ngelawan 3 dari 4 Desember total mereka bakal ngelawan semuanya contender untuk masuk playoff. Ada Eagles, ada Bills, Dolphins, dan juga Detroit Lions. Mhm. Jadwalnya akan semakin berat, dan kalau mereka masih main kayak lawan 49ers kemarin, itu akan lebih banyak memes dari NFL memes tentang how about you steal them boys, buat fans Cowboys. Oke. Oke, oke. Next ya. Ini terakhir. Raiders lawan Packers yang menang. Raiders 17-13. Jordan Love kenapa 3 interception? Uh, Apa? sometimes sometimes Lawannya kayak Raiders QB loh. QB apa ya, kayak something wrong juga sih ya, kayak Jordan Love ternyata memang nggak sebagus yang orang kira. Di pertandingan awal dia nunjukin kalau ketika dia lawan Chicago Bears, dan sekarang ya entah kenapa trennya Jordan Love tuh kayak semakin menurun gitu loh. Jadi apalagi ini lawan Raiders yang ke week 5 nih mereka udah kalah 3 kali, dan offense-nya tuh juga sebenarnya gak jalan, dan kemarin sebenarnya offense-nya pun juga gak jalan. Tapi ya apa ya, kayak Jordan Love ini kayak poor man versionnya dari Brett Favre gitu, much much poor. 3 interception tuh kalau QB yang setara Sam Howell gitu dia udah di bench. Mac Jones aja di bench, apalagi Sam Howell. Cuman Jordan Love ya karena memang dia udah digadang-gadang jadi the next Aaron Rodgers. Jadi mereka tetap pertahanin dia di game ini, dan ya memang kemarin skornya ya close gitu, tapi
dengan 3 interception itu benar-benar udah bisa dibilang udah satu kaki di pinggir lapangan lah dia. Kayak satu bad performance lagi tuh dia udah bisa di bench. Jadi emang susahnya di situ. Di satu sisi mereka pengen punya QB yang bisa nerusin Aaron Rodgers dan mereka udah ngegodok Jordan Love dari 3 tahun untuk bisa jadi penggantinya Aaron Rodgers. Tapi di sisi lain mereka juga ngelihat performanya Mhm. Jordan Love nggak sesuai ekspektasi nih. Ternyata emang harus diganti mungkin QB-nya. Tapi ya siapa juga yang bisa ganti dan siapa yang bisa gantiin Jordan Love di bench-nya saat ini? Nggak ada. Jadi ya sekarang situasinya Packers sudah mulai harus khawatir karena ini lawan Raiders loh. Mereka belum lawan Lions lagi nanti. Tapi itu juga ada tim-tim yang lain yang bisa jadi ngeganggu mereka. Mereka masih ada lawan Chargers, mereka masih ada lawan Chiefs, masih ada lawan Rams juga. Even Steelers bisa ngalahin mereka. Iya. Gue bisa bilang Steelers bisa ngalahin Menangnya mereka juga tuh. hoki Steelers lawan Raiders. Iya. Heeh. Raiders tuh offense-nya nggak jalan sebenarnya kemarin tuh. Garoppolo tuh nggak bisa pelit offense-nya Raiders kemarin. Tapi ya defense-nya Raiders sendiri sebenarnya juga salah satu yang underrated juga ya. Karena tadi lu bilang Max Crosby juga Mhm. mainnya oke banget kemarin dan gue gak akan bilang defensive player of the year tapi dia bisa jadi andalan di defense manapun di tim NFL Hmm. dan salah satu Oke. rusher terbaik di NFL juga. Oke. Davante gimana ya menurut lu ya? Apakah udah musim ini terakhir aja lah, habis itu pindah lagi apa gimana? Bisa, aduh kasihan juga sih sebenarnya walaupun menang ya, teman kasihan sih gue liatnya. Ya mungkin harapannya dia adalah dia bisa bertandang dia bisa main lawan Green Bay Packers di sini tuh antara dengan rekan dia di college Hmm. atau BFF-nya di Green Bay dan dua-duanya udah nggak satu udah nggak main di situ, satu lagi nggak jadi ke situ. Ya pilihannya sebenarnya ya Devante memang ada kemungkinan dia bisa pensiun karena ya apalagi yang mau dia buktiin gitu. Cuman ya di sisi lain dia belum menang Super Bowl gitu loh. Iya. Gua ngelihatnya kayak dia bisa main 2 atau 3 great year lagi di Raiders, tapi dia bisa jadi ke tim lain untuk ring chasing. Kayak Julio Jones gitu. Julio Jones walaupun udah ring chasing tapi masih kalah-kalah juga sih. Tapi ya udahlah ya. Tapi ya Davante Adams ya masih ada 3 tahun lah ya untuk karir di NFL. Tapi serius gue kasihan sih Davante sih. Duh. Well, ketika head coach lu adalah Josh McDaniels, apa yang Nah, lu harapin gitu loh. iya. Nah, tapi gue terakhir nih, karena lu ngomong head coach, lu lihat nggak sih? Lu masih ingat? Lu kan kemarin lihat itu kan, Josh McDaniels lagi-lagi bikin keputusan aneh yang pada 4th and 1 kalau misalnya go for it ya, kalau dapat seal, kalau nggak dapat ya at least kan nggak apa-apa nyoba ya. Tapi milih field goal dan nggak masuk. Dan tapi untungnya menang. Cuman gue mau bahasnya yang keputusan anehnya lagi, karena kan sempet yang lawan Steelers itu Heeh. yang dia milih field goal bukannya go for it lagi. Gimana Iya. menurut itu yang kemarin? Ini gue nggak ngelihatnya bukan cuma di Josh McDaniels doang ya, tapi ini semua coach yang berasal dari coaching tree-nya dari Bill Belichick. Mhm. Tipenya sama semua sebenarnya. Mereka jarang ngambil resiko. Ketika udah kayak 4th and 1, 4th and 2, bahkan itu ketika udah di daerah lawan, mereka bakal milih konservatif. Mereka bakal milih field goal. Iya. Dan ketika juga di daerah lawan, ya 4th and 3, 4th and 2, daerah sendiri, mereka bakal ke punt tuh. Mereka Hmm. nggak akan jarang berani untuk go for it. Ini nggak cuma di Josh McDaniels, tapi coach yang lain kayak dari dulu ada yang Eric Mangini juga ketika di Jazz, terus juga ah oh my God, Bill O'Brien di Mhm. Texans.
Terus habis itu juga Joe Judge, ya masih ingat lah Joe Judge ya. Matt Patricia juga, sekarang juga Josh McDaniels, dan Josh McDaniels ini juga jadi head coach bukan cuma di Raiders, tapi dia sempat jadi head coach juga di Broncos. Di Broncos tuh dia juga kayak gitu. Padahal dia dulu punya Tim Tebow, tapi nggak berani dia. Jadi ya, ini sebenarnya juga berasal dari coaching tree-nya dari Bill Belichick juga sih. Jadi ya memang nggak spesial cuman di McDaniels. Dan ngomongin soal Belichick, ini saat ini dia diberitakan juga lagi in the hot seat ya. Karena musim ini tuh memang ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa formanya New England ini benar-benar jauh di bawah standar ketika mereka menguasai NFL dengan Tom Brady, dengan Bill Belichick. Dan dalam 3 pertandingan terakhir, including lawan Jets, itu mereka total cuma skor 18 poin. 3 pertandingan. Dan overall tuh mereka sekarang ada di offensive point mereka tuh peringkat terakhir. Jadi saat ini offense mereka tuh lagi benar-benar berantakan banget. Dan defense mereka juga nggak ngebantu. Dan dengan di AFC East yang lagi on fire semua, bahkan termasuk New York Jets, itu harusnya ini jadi lampu merah juga buat Patriots ketika ya sesuatu yang udah nggak berjalan lagi, mau nggak mau ya harus diselesaikan gitu, jangan dilanjutin. Ada kemungkinan besar Bill Belichick antara dia pensiun musim ini, atau kemungkinan terburuknya dia bakal dipecat musim ini. Oke, sip. Jadi gitu buat pembahasan week 5. Nah, kita bacain lagi peringkatnya. Jadi dari AFC West dulu deh yang paling bawah. AFC West, Chiefs 41, Chargers karena bye week 22, Raiders 23, Broncos 14. AFC South, Jaguars 32, Colts 32, Texans Titans 23. AFC East, Dolphins 41. Oh sorry, tadi disclaimer tadi salah. Bills 32 deh, salah. Gue baru inget week 1 kan kalau lawan Jets ya. Yes. Nah, Dolphins 41, Bills 32. Cuman kalau misalnya rekor sama, Bills di atas maksudnya. Di atasnya Dolphins. Nah, Jets 23, Patriots 14. Ya, apakah sudah saatnya? Sudah saatnya. Apakah sudah saatnya Patriots mencari tim lain? Atau mungkin menyeberang ke Buffalo? Nah, atau ke Miami? Ya, silakan pilih aja. AFC North, Steelers sama Ravens 32, Browns 22, Bengals 23. NFC West, 49ers masih unbeaten 5-0, Seahawks 31, Rams 23, Cardinals 14. NFC South, Buccaneers 31, Falcons Saints 32, Panthers masih belum menang 0-5. NFC East, Eagles masih unbeaten 5-0. Cowboys 32, Commanders 23, Giants 14, sama di NFC North Lions. Mengerikan Lions ya. Lions 41, Packers 23, Vikings dan Bears 14. Jadi itu review buat week 5. Thank you buat yang udah nonton dan dengerin. Thank you baru udah join. Jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sambil subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Thank you buat yang udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu di week 6 review minggu depan. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.